Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihamu saluhutna. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau saya bertanya kepada kita sekalian, siapa yang kepingin hidupnya kaya? Kita semua pasti akan tunjuk tangan. Kita semua pasti akan berkata, saya mau hidup kaya di dalam kehidupanku. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa hidup berkelimpahan, hidup menjadi orang yang kaya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari? Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan ini, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mengingat, dan itu harus atau wajib untuk selalu mengingat Tuhan Allah kita, untuk selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin jika dikatakan berkelimpahan, jika dikatakan memiliki kekayaan, Bapak Ibu saudara-saudari, kita langsung berpikir apa yang ada di dunia ini. Oke, itu boleh saja. Tetapi jangan kita menjadi jatuh di dalam teologi kesuksesan yang mengatakan bahwa pengikut Yesus Kristus itu harus kaya. Jika dia tidak kaya, maka dia bukan pengikut Yesus Kristus. Maka dia bukan pengikut Allah Israel. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, kekayaan itu artinya sangat luas jika kita hubungkan kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Kalau dikatakan kekayaan berkelimpahan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan iman. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan rohani, di mana saya dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dengan hati yang tulus, tidak neko-neko, tidak memiliki tujuan ketika saya mau untuk melakukan hal yang baik di dalam kehidupan saya, sebab itu adalah kekayaan sejati saya yang diberikan Tuhan Allahku, diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Itulah tandanya, buktinya bahwa kita mengingat Allah kita, mengingat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa janji Allah yang diikrarkan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel itu menjadi kenyataan. Janji Allah kepada Abraham, yaitu membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Keturunan dari Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan itu sudah dipenuhi oleh Allah Israel janjinya. Demikian juga dengan janji dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika kita percaya dengan Dia, maka kebahagiaan akan nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kekayaan di dunia ini semata, tetapi kekayaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kunci utama, itulah berkat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita merasa kaya.
merasa berlimpah di dalam kehidupan kita ini. Dilimpahkan sukacita, dilimpahkan kebahagiaan. Kita sampaikan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terlebih lagi pada satu hari ini firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tidak pernah sekalipun melupakan Engkau Tuhan. Tetapi kami harus selalu mengingat kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami, kekayaan untuk memperoleh kekayaan di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami mengingat Engkau Tuhan, dan kami bisa memperoleh kebahagiaan sukacita di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Israel, dan itu sampai kepada kami juga Tuhan. Kau memberkati mereka. Berkati kami selalu Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang memberkati. Walaupun dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkannya. Kami manusia yang tidak luput dari urusan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingat selalu, dan itu wajib dan harus selalu mengingat Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Horas.